Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'nimatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 02 Luneng. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi atau aksi nyata bagi calon guru penggerak untuk Bu Asyihartati SPDSD serta Bu Yuyun Dwi Mustikasari SPD. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Saya yang dudukkan di sini mengucapkan terima kasih pada Ibu Asyihartati SPDSD dan Ibu Yuyun Dwi Mustikasari SPD yang telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang saat ini sudah memasuki kegiatan diseminasi atau aksi nyata yang pertama. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita dan menjadikan Bapak dan Ibu Guru untuk SD Negeri 02 yang 02 Luneng yang lain dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan menjadikan semangat kepada Bapak dan Ibu sehingga SD kita akan lebih maju. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi atau aksi nyata tentang kebudayaan, budaya positif, tentang yang akan disampaikan oleh nanti Bu Asyihartati SPD dan Bu Yuyun Dwi Mustikasari. Selanjutnya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa semoga kegiatan ini dan sangat bermanfaat dan tidak ada halangan suatu apapun sampai selesai. Kita berdoa bersama, berdoa mulai. Selesai. Dengan demikian maka kegiatan diseminasi atau aksi nyata tentang budaya positif segera saya nyatakan dibuka dan segera dilaksanakan untuk Ibu yang nanti merupakan Ibu Asyihartati SPDSD dan Bu Yuyun Dwi Mustikasari. Saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 02 Luneng, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam siang hari ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yuyun Dwi Mustikasari, CBB Angkatan 10 Kabupaten Pemalang.
Jawa Tengah. Saya instansinya di SDN 02 Lombok. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif ini biasanya itu sudah pernah diterapkan di SD kita, tapi belum secara maksimal ya. Untuk lebih mendalaminya lagi supaya budaya positif ini tetap berada di SD Lombok dan lebih dikembangkan lagi, maka saya akan memberikan pengalaman tentang budaya positif yang ada pada pembelajaran di calon guru penggerak ya. Bahwa konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini berarti kita itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu benar-benar bertakwa, kemudian mandiri, berperilaku berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, ya, kemudian Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan supaya lebih semangat, kita nyanyi bersama ya. Belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Nah, ini itu bahwa kita itu tidak seperti dulu mengajarnya. Kalau dulu itu berpusat semua kepada guru. Kalau sekarang itu kita harus bisa mengetahui perkembangan psikologisnya anak, kemudian bakat minatnya itu di mana. Tidak harus berada pada posisi guru semua seperti itu. Dilanjutkan ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu memiliki ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Berarti kalau dulu itu ilusi guru mengontrol murid paling berharga. Kemudian genggamlah kertas itu dan nanti ada teman yang merayu atau menyuap atau mengancam atau membujuk agar memberikan sesuatu yang berharga itu diserahkan. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa? Kalau bisa, sekarang saya akan bagikan kertasnya. Ya. Kalau O1 berarti agak pelan. Kemudian O2 berarti agak keras. O3 keras, O4 keras, O5 lebih bersemangat. Bisa? Ayo, sama-sama ya. Pakai tepukan jari 1 dulu. Tepuk OO1, OO. Tepuk OO2, OO. Tepuk OO3, tepuk OO4, tepuk OO5, ya, lebih bersemangat lagi. Ya, bisa dibantu Nuna untuk membagikan kertasnya. Kalau orang yang berhasil gimana?
Ini membahasnya tentang benda. Jadi benda, jangan orang. Ya, sudah digenggam pada tangannya. Sekarang saya minta Bu Nur dan Butika, ayo silakan maju. Benda yang paling berharga dari masing-masing. Kemudian nanti salah satu ingin tahu benda apa yang digenggam oleh temannya itu. Nah, coba ayo maju. Ya, ini adalah penerapan kontrol ya pada diri. Nah, sekarang saya mau tanya, namanya siapa? Atika. Mengajar kelas berapa itu? 2 SD. Sekarang saya ingin berkenalan dengan ibu yang satunya. Namanya siapa? Bu Dewi Nurfaiko. Nah, Bu Dewi mengajar kelas berapa? 4, berarti 4. Ya, sekawan ya. Oke. Nah, ibu sudah menuliskan benda yang paling berharga? Sudah ya. Sekarang saya mau tanya Bu Tika, penasaran tidak benda berharganya Bu Nur? Kayaknya sih udah tahu. Apa tuh? Belum tahu. Ingin tahu tidak? Pengen nggak? Sekarang Bu Dewi Nurfaiko. Nah, bagaimana Bu Dewi Nurfaiko? Apakah ingin tahu benda berharganya yang dimiliki Bu Atika? Pengen tahu. Tahu, coba siapa yang mau merayu dulu? Bu Nur ya. Ya, belum pandai merayu duluan ini. Ya, boleh. Silakan Bu Nur untuk merayu Bu Tika. Bu Tika ini memiliki sesuatu benda yang sangat berharga. Ya, tidak boleh semuanya tidak boleh punya. Ya, iya hanya Bu Tika saja yang punya. Tidak boleh diminta sama siapa-siapa. Ya, silakan. Hai Bu Tika, sedang apa hari ini? Saya lihat apa yang digenggam Bu Tika itu. Digenggam atau ya? Coba deh, boleh nggak saya lihat apa yang? Apa sih Bu? Saya penasaran sekali. Boleh dong, isinya apa di dalamnya? Rahasia dong. Rahasia. Coba saya pengen tahu apa sih? Udah gini aja, berapa itu yang kamu minta? Oh ini. Ya. Ada cek nih 100 nih, 1 miliar mau kagak? Ya apaan itu? Boleh kagak? Coba lihat, kayak apa? Saya paksa nih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih untuk Bu Dewi Nurfaiko dan Bu Atika, beri tepuk tangan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata meskipun Bu Dewi Nurfaiko itu merayu, ya, mengancam, membujuk, ya, tetapi Bu Atika tidak mau melepaskan apa yang diinginkannya. Ya, apa benda yang sangat berharga untuknya. Itu namanya kontrol, ya. Kontrol itu berarti tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, ya. Itu kontrol. Nah, dalam perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan, di sini siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bapak Ibu sudah tahu siapa? Siapa? Diri kita sendiri, ya. Nah, bisa kita lihat ada stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kita bisa baca kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita makan seblak itu enak, tapi bagi beberapa orang seblak itu nggak enak. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita mengacu pada stimulus respon, berarti kita itu harus berpandangan sama dengan kita, seperti itu. Dan
Sedangkan teori kontrol atau teori pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apa yang kita rasakan. Misalnya yang tadi sebelah, menurut Bu Atika sebelah itu enak, tapi menurut Pak Kardi tidak enak. Malu katanya. Ya, itu. Berarti kita tidak bisa memaksakan. Itu namanya teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya kalau perilaku buruk itu kesalahan, ya. Kalau misalnya dengan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, misalnya ada siswa yang membuat kesalahan, itu tidak menurut teori kontrol itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Agar bapak ibu gurunya perhatian. Mereka membutuhkan perhatian yang lebih. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Berarti semuanya bisa mengontrol. Tetapi kalau teori kontrol atau teori pilihan itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda mau marah, Anda mau berbagi, Anda mau menangis, seperti itu. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Dipaksa seperti tadi, ya. Bu Nurfa itu gagal, merayu gagal. Apa gagal? Nah, Bu Atika itu memiliki hal yang bagus, ya. Tidak mau dirayu atau diapain, dibujuk pokoknya. Nah, kalau teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kalau misalnya tujuan itu gagal, berarti kita harus mencari kolaborasi dan pemilihan menciptakan sesuatu yang baru, seperti itu. Kemudian kalau dalam stimulus respon itu model berpikirnya itu menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol pilihan itu model belajar berpikirnya itu menang. Kita harus menang. Bukan menang atau kalah, ya. Menang atau kalah itu merupakan stimulus respon. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif. Sebenarnya ini biasa dilakukan pada kelas kita atau di sekolah kita. Disiplin itu berasal daripada disiplin, yang artinya itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan siswa tanpa imbalan penghargaan atau kemudian ancaman atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin itu karena siswanya itu sadar, bukan karena siswanya itu takut karena ancaman atau hukuman yang akan diberikan oleh guru, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita dalam disiplin positif ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi disiplin positif ini mengacunya atau tujuannya agar siswa itu lebih baik lagi tanpa ada penghargaan, imbalan, ya, atau ancaman atau hukuman, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu, ya? Nah, kita untuk semua ini sepertinya. Nah, kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan, organisasi administrasi profil belajar Pancasila. Di sini saya mengambil profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, seperti itu, ya. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia.
kita sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar, betul tidak Bapak Ibu? Ya, kebutuhan dasar itu apa sih? Ada yang tahu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang pertama. Kita pasti memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Kita pasti membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu kebebasan, kemudian ada kesenangan dan penguasaan. Kita bisa lihat bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita itu membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Betul tidak? Ada yang kurang tidak untuk bertahan hidup? Satu lagi apa? Yuk, pekerjaan supaya kita mendapatkan penghasilan. Oke. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang. Ini kasih sayang itu pasti kita inginkan. Rasa diterima. Misalnya kita berada di suatu komunitas atau di suatu tempat. Kalau kita merasa diterima itu kita merasa kasih sayang. Kemudian dipedulikan, ya, berbagi, kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan itu pasti kita inginkan. Selain kita juga peserta didik juga ingin kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan ranah dirinya, ya, menjadi lebih baik. Seperti itu, bebas tapi lebih baik. Selanjutnya kesenangan. Kalau kesenangan itu biasanya setiap orang berbeda-beda, betul tidak Bapak Ibu? Iya, ada yang suka bermain, ada yang suka humor, ada yang suka menyanyi, ada yang suka hobinya bertraveling, gitu, antusiasme dan tertawa. Ya, kalau misalnya kesenangan ini kita paksakan, apakah mau? Mau tidak? Tidak. Iya. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu termasuk dalam harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar, seperti itu. Ya, kalau misalnya penguasaan ini pasti semuanya juga ingin. Misalnya kita sebagai peserta didik, kita sebagai pemimpin yang berprestasi, maksudnya bagaimana? Peserta didiknya itu mampu bersaing dengan pelajar-pelajar di lain sekolah, ya, kemudian diakui, didengar. Kalau ada pendapat itu diakui, didengar, itu pasti sangat menyenangkan, ya, sangat dibutuhkan seperti itu. Ayo, nah di sini ada video, nonton yuk, mau nonton nggak? Ya. Ini ada anjingnya bernama Pit. Ya, kita tonton.
video tentang apa? Ada yang bisa memaparkan ke depan? Berjuanglah terus hingga kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ada yang mau memaparkan ke depan tentang apa? Silakan Pak Yusuf. Ya, tadi videonya sudah ditonton. Tadi ada di situ tokohnya anjing ya. Iya, tetapi itu sangat berjuang agar bisa memperoleh hasil yang maksimal. Silakan Pak Yusuf ke depan. Motivasinya apa? Monggo. Ya, supaya bisa bangkit, kemudian akhirnya meskipun di kelas itu dia dinyatakan tidak lulus, tapi di luar bisa mempraktekkan apa yang diajarkan di sekolahnya seperti itu. Iya. Ya. Kemudian sehingga apa? Anjing itu berhasil menolong orang yang buta, kemudian akhirnya tidak apa tadi? Tidak terdapat musibah. Nah, dari video tadi kita dapat belajar bahwa kita harus berjuang terus hingga kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan yang kita hadapi, tetapi kita harus tetap berjuang. Itu inti dari video tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu menuliskan coba motivasi dalam diri Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa sampai pada titik sekarang. Bisa Bapak Ibu kemudian nanti ditempel di depan di papan. Bagaimana? Setuju? Biar tidak ngantuk ya? Ya? Baiklah, sekarang ditulis. Yang sudah selesai bisa ditempel di depan agar menjadi motivasi kita yang masih muda-muda dan Bapak Ibu yang sudah banyak pengalamannya. Coba, monggo. Iya, biar biar tidak ngantuk Pak. Nah, terima kasih Bapak Ardi. Selanjutnya Bapak Yusuf, ya. Terima kasih Bu Atika. Selanjutnya ya, motivasi diri sehingga meskipun banyak rintangannya itu kita harus tetap selalu berjuang sampai mencapai apa yang kita inginkan. Maka berarti terima kasih. Di bawahnya juga bisa ya Pak. Ya, terima kasih. Yang satu siapa yang belum? Ya, Bu Dewi Nur Faiko yang belum ya. Dari Tasik. Ya, terima kasih. Bu Dewi Nur Faiko, boleh bantu saya? Ya, kita akan membacakan satu persatu dari motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi dari Bu Rati. Yang pertama apa? Tetap semangat dalam meraih cita-cita dengan bersabar. Motivasinya. Terus kemudian Bapak Sukardi ini, yang ini, bekerja adalah ibadah. Katakan guru agama. Nah,
Yang ketiga, Bu Tati, disiplin. Selanjutnya, ini siapa? Ini siapa? Bu Atika. Bu Atika yang ini yang tiga. Yang ini, bekerja adalah ibadah. Ini Bu Tati disiplin. Yang ini Pak Arvin, semangat bekerja dan beribadah. Terus yang ini punya siapa? Pak Yusuf, hidup bermanfaat. Oke, good job. Yang ini Bapak Sobari, semangat belajar. Dan yang terakhir punya Ibu Dewi Nurfaiko, fokus pada tujuan belajar dan belajar. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Nurfaiko yang sudah membacakan motivasi-motivasi dari Bapak Ibu sehingga sampai pada titik sekarang ini. Nah, semua itu pasti ada tujuannya. Tujuannya itu ingin mencapai apa yang diinginkan. Pasti punya cita-cita sendiri-sendiri. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan slide-nya. Kita lanjutkan slide-nya, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi manusia itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu ada pada dalam diri kita, sehingga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Selanjutnya, kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Itu motivasi dari ekstrinsik biar tidak mendapatkan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya pasti dihukum atau mendapatkan peringatan seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya mengerjakan dengan baik, maka imbalannya apa? Nilai, seperti itu, mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian motivasi internal itu bertujuan untuk disiplin positif diri kita sendiri, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kita akan membedakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Misalnya ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara. Yang tidak memakai atribut, ayo dikumpulkan semua menjadi satu. Kemudian disuruh menulis misalnya. Itu merupakan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, tidak tahu hukumannya apa, terserah Pak gurunya, itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah berarti hanya gurunya saja yang tahu hukuman apa yang akan mereka dapatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya, yang tidak memakai kaos olahraga saat pelajaran olahraga harus mengitari lapangan sebanyak 2 kali misalnya. Itu sesuai dengan peraturan. Kesepakatan kita satu kelas ya anak-anak, kalau ada siswa yang tidak memakai kaos olahraga saat pelajaran olahraga, nanti harus mengitari lapangan sebanyak 2 kali. Itu merupakan konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dengan anak,
itu namanya hukuman. Kita selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Konsekuensi ini tetap tidak nyaman karena masih harus melaksanakan sesuatu yang tidak diinginkan, tidak disukai, dan tidak ditanya mengapa kok tidak memakai seragam olahraga saat olahraga. Langsung saja konsekuensinya langsung dilaksanakan seperti itu. Sikap guru selalu memonitor murid, berarti murid itu dipantau terus siapa yang salah seperti itu. Nah, berbeda dengan restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi siswanya itu kalau misalnya tidak memakai kaos olahraga, kemudian datang, kenapa tidak memakai kaos olahraga? Ditanya dulu, ya, dicuci dulu, misalnya seperti itu, ya. Dan kita sebagai guru juga harus memberikan apa solusinya kalau nanti kamu mengulangi itu lagi kesalahannya seperti itu. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya bajunya dicuci, kemudian mengatakan, Bu, kalau memakai kaos olahraga yang lain boleh enggak, Bu? Kalau misalnya pinjam kelas yang lain boleh enggak, Bu? Boleh, misalnya seperti itu, ya, karena masih dicuci. Begitu. Sudah paham ya Bapak Ibu tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini biasa kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian kita bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, penghukumnya biasanya siswa yang tidak memakai atribut lengkap, silahkan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan sebagai penghukum, ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Sudah berulang kali ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Itu membuat merasa bersalah. Siswanya itu merasa bersalah. Iya, merasa salah ya. Itu kontrol kita. Nah, kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah dengan baik. Itu kata-katanya. Lalu memposisikan kita sebagai teman. Kemudian tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, seperti itu. Itu merupakan penerapan posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Kamu itu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, pertanyaannya itu biasanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Biar siswanya itu tahu, sadar diri, sadar posisi. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kita sebagai manajer. Jadi tidak boleh langsung menghukum, kemudian menyalahkan, kemudian menjadi teman terlalu lama, ya. Kemudian pemantaunya hanya memantau. Nah, di sini berperan sebagai manajer. Manajer ini karena kita di kelas itu tidak kepala sekolah, tapi guru, seperti itu. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas dulu sebelum memberikan hukuman, konsekuensi, atau penghargaan dan lain-lain. Nah,
keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru sendiri hanya satu arah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu pembentukannya itu bareng-bareng dengan siswa. Biar siswa itu tahu apa keyakinan kelas yang tidak boleh dilanggar. Nah, yang pertama itu kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu berarti tidak direncanakan. Kemudian berupaya pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya singkat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tidak hanya guru saja, dilibatkan semuanya. Seperti itu. Keyakinan itu ditulis bareng-bareng untuk menertibkan kelas. Misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas itu misalnya, seperti itu. Dan kemarin saya sudah mempraktekkan untuk kegiatan keyakinan kelas dalam kelas 3. Jadi anak-anak itu saya berikan kertas, ya, kemudian menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Ada yang menulis tidak boleh terlambat, berarti kan harus datang tepat waktu. Kemudian harus mengumpulkan tugas, harus tepat waktu, seperti itu. Kemudian tidak boleh mengobrol saat pelajaran. Kemudian tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, seperti itu. Dan itu tidak, ya, selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan. Ya, yang pertama itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Identitas siswa itu kita harus stabilkan dulu karena baru melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ini adalah tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dalam kelas, begitu. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu karena kamu melaksanakan kesalahan, seperti itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan kelas. Maaf Bapak Ibu, itu terlalu bersemangat mengetiknya, jadi kelebihan huruf, ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dari validasi tindakan kelas ini, itu pertanyaan-pertanyaan atau kalimat yang kita ungkapkan kepada siswa itu salah satunya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu tahu kalau itu melanggar keyakinan kelas. Kemudian ada, padahal kamu bisa melakukan sesuatu lebih buruk dari ini ya, padahal itu harusnya lebih baik, ya, biar tahu kalau siswanya itu melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu.
Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dilanjutkan, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, intrinsik itu apa tadi, Bapak Ibu? Dalam diri kita. Ya, nah, karena tadi keyakinan kelasnya sudah dibuat, ya, kemudian melanggar, anak tersebut melanggar. Nah, kita berhak menanyakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, ini merupakan video dari penerapan restitusi tahap 3 tahap ya. Ada tahap validasi identitas dan menanyakan. Diulangi ya Bapak Ibu videonya. Ini saya putarkan untuk video yang sudah saya lakukan. Silakan di Apik, jadi apik. Iya Pak, mobil. Nah, itu merupakan video dari menerapkan tindakan restitusi, yaitu kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, itu kita tidak langsung memarahi, kemudian memberi hukuman, tetapi kita harus memanggil mereka dulu, kemudian menanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Itu tadi ceritanya, itu Hafid itu sedang pelajaran, lagi membuat perisai Pancasila. Kemudian teman sebangkunya yang namanya Fahri itu tiba-tiba mencontek. Nah, si Hafid itu marah karena hasilnya itu dicontek oleh Fahri. Sampai akhirnya si Hafid itu memilih untuk meninggalkan bangkunya. Ya, dia memilih pergi dari bangkunya tersebut, duduk dengan teman yang lain, seperti itu. Nah, di situ saya memberikan kesempatan untuk si Hafid itu mengungkapkan apa yang sedang terjadi kok begitu, seperti itu. Ya, lanjutkan. Nah, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi sebelum kita mengajar ke anak-anak, pribadi kita harus perbaiki dulu dari pakaian, kemudian
kemudian tutur kata, sikap sehari-hari, dan sebagainya. Kemudian profesional. Profesional ini pasti Bapak Ibu sudah tahu karena sudah sertifikasi semua ya Bu, ya Pak. Belum kok. Bagi yang sudah profesional ini harus diterapkan. Meskipun dalam keadaan marah di rumah, tetapi di sini karena kita mengajar itu bagaimana? Ya kita memposisikan sebagai pengajar. Kemudian dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntun siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari budaya positif yang bisa kita terapkan di SD kita, yaitu SDN 02 seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Dan menurut Anda, apakah ada pertanyaan? Sudah ngantuk. Oke, baiklah. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Oke, udah pada sarapan semua ya? Pada hari ini kita akan membuat apa? Penyambutan. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 3 SD? 02 Luni. Baiklah. Nanti kalian Bu Guru bagi kertas not, kemudian nanti kamu tulis keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Misalnya, guru beri contoh, tidak boleh membuang sampah di dalam. Paham ya? Paham tidak? Baiklah, kalau paham, Bu Guru akan bagikan kertas notnya satu-satu ya. Pensil atau pulpennya dikeluarkan. Menulisnya jangan terbalik ya. Yang lainnya nanti di bawah. Tangannya.
Kalau lebih dari satu ya? Dua boleh. Bagi yang sudah selesai, silakan ditempel di kertas yang berwarna merah. Ya, yang sudah selesai. Satu-satu dulu. Harus ini. Nah, nanti bawahnya. Bergantian. Bergantian. Perhatikan yang nomor 1 ini. Nanti kalau misalnya setuju, nanti kita tulis di sini. Tidak boleh bermain-main. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti keyakinan kelasnya tertib dalam berdoa. Selanjutnya, Cendra. Kalau sudah masuk kelas, tidak boleh berisik. Setuju tidak? Berarti bagaimana keyakinan kelasnya? Tidak boleh berisik saat di dalam kelas. Dilanjutkan. Tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Setuju tidak? Tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Jika di kelas jangan berisik, sama tidak? Sama tidak yang dengan nomor 2? Berarti sama, tidak usah ditulis lagi. Di kelas jangan dongeng. Sama ya, tidak boleh berisik ya. Kalau mengerjakan soal tidak boleh mencontek, setuju tidak? Setuju, berarti tidak boleh mencontek ya. Tidak boleh mengarat-ngarat bangku. Berarti bagaimana? Setuju tidak? Berarti menjaga kebersihan harus dijaga. Dan merawat fasilitas sekolah. Selanjutnya, tidak boleh bermain di dalam kelas. Sama ya. Sudah ada belum? Tidak boleh bermain
Pimpinan kelas yang harus kita yakini. Yang pertama harus tertib dalam berdoa. Tidak boleh datang terlambat atau harus datang tepat waktu. Paham ya anak-anak? Kemudian yang ketiga, coba dibaca 1, 2, 3. Tidak boleh berisik saat di dalam kelas. Yang benar yang keempat. Tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Ya, yang nomor 5. Tidak boleh menunjukkan Nomor 6. Nomor 7. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Oke, ini yang harus kita patuhi, tidak boleh dilanggar. Baiklah, terima kasih.